Hai. Nah, kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita bahas tentang yang kasus Jessica ya. Tapi kali ini kita mau ngebahas tentang asuransi jiwanya Mirna. Ya, jadi kemarin tuh ngobrol temanku, kira-kira berapa ya preminya ya? Kalau dia tuh kan kemarin warisannya kan manfaatnya 69 miliar, ya kan? Nah, jadi kita tuh kemarin kepingin tahu berapa sih preminya dan juga kenapa dibikinin warisan atau manfaat yang sebesar itu. Nah, yang pertama itu aku kemarin tuh coba hitungin ya. Sebentar aku kasih lihat hitungannya. Jadi usia Mirna ketika dia meninggal itu kan 27 tahun. Jadi aku coba hitungin kalau di CR itu dia bayar untuk manfaat 69 miliar itu preminya 1 miliar 23 juta untuk 5 kali bayar. Which is itu total preminya 5 miliar. Dan itu di cover sampai 100 tahun. Dan aku tempelin rider waiver of premium, which is itu kalau misalnya dia selama pembayaran premi mengalami cacat tetap total karena sakit atau kecelakaan, dia akan bebas premi. Dan pertanggungan itu tetap berjalan. Ya. Juga kalau di CR itu ada nilai tunai pasti yang bisa ditarik oleh nasabah kalau dia tutup polis di tengah-tengah masa pertanggungan. Misalnya di usia 70 dia mau tarik. Itu ada nilai tunai pastinya, yaitu 29 miliar. Kalau dia mau ditarik di umur 70, itu di tabelnya ada hitung-hitungannya. Jadi kerennya, manfaat meninggal ada, manfaat hidup juga kalau tutup polisnya itu ada juga. Jadi, nggak heran kalau banyak banget orang-orang apalagi kepala rumah tangga yang mengambil polis untuk manfaat warisan ini. Kalau di CR namanya New Whole Life. Kenapa? Karena satu, pertanggungannya panjang, yaitu seumur hidup. Sampai umur 100 tahun ditanggung. Dan juga dia preminya murah. Maksudnya itu terjangkau banget. Dan dia itu preminya itu persenannya cuma sekitar 7% dari total manfaat yang didapat. Misalnya nih dia bayar preminya 7 juta. Itu nanti dia manfaat yang bisa dapatkan sampai 100 juta. Dan di cover sampai seumur hidup. Dalam kasus Mirna ini, kenapa dia dibelikan polis yang lumayan kan, itu 69 miliar itu lumayan loh ya. Karena dia kan memegang perusahaan, salah satu perusahaan bapaknya ya, jadi dia termasuk orang penting di situ di perusahaan itu. Jadi memang sudah seharusnya dan wajib sebenarnya dia seorang key person dalam satu perusahaan itu dibikinkan polis asuransi yang manfaatnya besar. Untuk menentukan berapa manfaat atau warisan yang mau diambil sama kepala rumah tangga atau pencari nafkah itu sebenarnya hitung-hitungannya kalau mau yang simple ya, dia itu biaya hidupnya untuk sebulannya berapa? Misalnya 10 juta. Berarti UP jiwa atau manfaat yang seharusnya dia bikin adalah untuk 5 tahun. Jadi kalau dia 10 tahun per bulan, berarti kan untuk 5 tahun itu 600 juta. Jadi dia akan punya manfaat warisan sebesar 600 juta untuk mengcover at least 5 tahun. Which is itu ditinggalkan untuk biaya hidup istri dan anak-anak. Ya. Di SPAJ itu atau surat pengajuan asuransi jiwa itu ada ditanyakan untuk gaji bulanan atau penghasilan per tahun kira-kira ya lebih kurang. Nah dari situ nanti kita bisa tahu misalnya gajinya 10 juta per bulan, nggak mungkin dong dia bikin asuransi jiwa yang manfaatnya 10 miliar, nggak masuk akal, pasti nggak diterima sama perusahaan asuransi kecuali kalau dia memang tujuannya untuk kriminal ya, dan itu kan nggak boleh ya. Nanti juga ada tim investigasinya kalau misalnya nasabah melakukan klaim meninggal misalnya, itu semua ada kronologinya, harus ditulis kronologi kejadian kematiannya kenapa, dan kalau ahli warisnya nanti dibuktikan secara hukum ada kaitannya dengan kejahatan atau pembunuhan, klaimnya tidak akan cair ya. Jadi memang harus dilampirkan semua surat keterangan dari rumah sakit, dari kepolisian, dokumen-dokumen pelengkap di rumah sakit segala macam. Kalau memang gara-gara sakit itu udah komplit semuanya, disubmit jangan lebih dari 1 bulan ya, lalu nanti itu akan diproses perusahaan asuransi dan klaimnya akan cair kalau tidak ada kesangkutan kriminal dan lain-lain, karena memang itu udah ada semua tercantum ya di buku polis. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ada yang mau konsul untuk berapa sih premi yang cocok untuk penghasilan yang sekian dan saya mau UP yang sekian, boleh konsultasi DM aja. Oke? Semangat berasuransi.